Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya sudah menjelaskan, dan kalau kita mau membaca dengan cermat penjelasan para ulama, para mubaligh, para ustadz, para khatib tentang masalah itu sudah sangat gamblang, clear, jelas, cetha welo-welo. Apa yang pernah saya jelaskan itu adalah bagaimana kita berdakwah dengan bijak. Nah, kata bijak itu memang harus kita pahami dengan tepat. Di dalam bahasa Arab ada kata-kata hikmah, dalam bahasa Indonesia ada kata bijak. Nah, orang Jawa mengatakan kabeh kudu umpan papan. Nah, mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu itu harus tepat. Tepat dalam segala hal. Tepat sasarannya, tepat caranya, dan tepat substansinya. Dan ketepatan-ketepatan itu selalu hadir dari orang-orang yang disebut dengan orang bijak. Ada seorang yang disebut dengan Al-Hakim, yaitu Luqman. Luqman itu adalah personifikasi dari orang yang punya kemampuan berpikir dan bertindak secara tepat. Maka dikatakan dia bukan hanya cerdas, yang dalam bahasa Arab disebut dengan zaki, tetapi dia disebut Al-Hakim. Dia tahu apa yang harus dia katakan kepada siapa, di mana, dan kapan dia harus mengatakan, dan termasuk dengan cara apa dia harus mengatakan. Dia selalu mempertimbangkan apa yang harus dia katakan kepada siapa, di mana, dan kapan, dengan cara apa, dan kenapa dia harus mengatakan seperti itu. Dia selalu tahu tempat dan waktu tentang sesuatu yang mau dia katakan. Lalu siapa yang diajak bicara, itu dia paham betul. Jadi kepada siapa dia berbicara, di mana dan kapan, lalu dengan cara apa dia berbicara, dan mengapa dia harus bicara. Maka sikap bijak Luqman itu bisa tertuang menjadi sesuatu yang disebut dengan kalimah thayyibah, kalimat yang baik, perkataan yang tepat, perkataan yang disebut dengan qaulan ma'rufa. Dan masih banyak lagi kata-kata yang terkait dengan itu. Ada qaulan layyina, qaulan maysura, qaulan sadida, dan masih banyak istilah-istilah yang sebenarnya mengisyaratkan bahwa istilah itu adalah istilah-istilah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang maknanya itu adalah sesuatu yang baik dan benar serta tepat sasaran. Makanya ada dalam bahasa yang sering digunakan oleh para penulis itu, tulislah dengan bahasa yang betul-betul bijak. Ada bahasa efektif yang tidak harus bertele-tele, tetapi tidak juga harus lugas, karena
bahasa-bahasa yang lugas itu dalam bahasa ilmiah itu seringkali sulit difahami oleh orang, dan bahkan bisa jadi menyinggung perasaan orang ketika dibaca, ketika orang itu mengatakan sesuatu apa adanya tanpa basa-basi. Makanya saya pernah bercerita tentang bagaimana ketika saya membaca sebuah novel siapapun ya, termasuk yang dulu pernah saya ceritakan, novelnya Asma Nadia. Ada kalimat-kalimat yang indah, dan sebenarnya kalau dikatakan dengan bahasa yang sederhana dan lugas bisa saja, tetapi menjadi indah dan nyaman untuk dibaca, dan kita paham terhadap apa yang dikatakan itu, dan banyak orang yang tersentuh dengan pernyataan-pernyataan yang dia nyatakan itu di dalam bahasa yang indah, di dalam novel yang dia tulis. Banyak novel yang sudah saya baca dari Asma Nadia itu. Seorang ibu yang menulis dengan sangat bagus, gagasannya sangat bagus, dan banyak menginspirasi banyak orang, dan bahkan saya banyak terinspirasi oleh tulisan-tulisan beliau, termasuk tulisan Terelie. Kutipan-kutipan yang saya kutip dari Terelie itu banyak menginspirasi diri saya, sampai pada suatu saat saya katakan ini orang bijak. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memahami dakwah itu dengan bijak? Mari kita mencoba untuk menelaah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam salah satu ayat Al-Quran yang sering kali dibaca oleh para mufallik, para khatib, para ustadz, para ulama tentang persoalan dakwah, itu ada sebuah ayat yang terdapat di dalam surah An-Nahl, tepatnya pada ayat 125. Dikatakan di dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata ud'u itu perintah. Fi'il amr yang diajak bicara itu adalah seseorang. Ud'u, serulah olehmu. Nah, tentu saja ketika ayat ini turun, yang diajak bicara adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tapi rohnya, semangatnya, spiritnya itu berlaku untuk kita semua. Setiap orang dari kita itu diminta untuk menyeru siapapun yang harus kita seru. Ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu. Nah, jalan Tuhan itu tentu saja yang disebut dengan syiratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan yang lempang, jalan yang tidak bengkok, jalan yang memang ditunjukkan oleh Allah untuk dilalui. Termasuk di dalamnya ada tafsir yang disampaikan oleh para ahli tafsir itu, sabil rabbika itu ya Islam yang memang diwahyukan oleh Allah untuk dipakai sebagai pegangan hidup, pijakan orang, jalan yang harus dilalui untuk menuju pada sesuatu yang benar dan baik. Tetapi ada yang mengatakan sabil rabbika itu syariat Allah, yaitu jalan yang harus dilalui oleh orang untuk melakukan tindakan yang benar dan baik, yang pada saatnya orang akan bisa mencapai tujuan ketika melewati jalan ini, jalan kebenaran, yaitu jalan satu-satunya jalan yang betul-betul ditunjukkan oleh Allah, yang pada saat orang itu melalui jalan ini, orang akan sampai pada tujuan yang memang harus dituju. Nah, lalu ada rangkaian kata setelah itu, bil hikmah, dengan hikmah. Nah, kata hikmah itu di dalam tafsirnya dikatakan sebagai perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi apapun pernyataan yang betul-betul tegas dan betul-betul benar, ada ketegasan untuk mengatakan apa yang benar, sehingga orang yang diajak bicara itu tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang seharusnya diyakini dan mana
yang seharusnya tidak diyakini, mana seharusnya yang diyakini benar dan baik, mana yang seharusnya diyakini buruk dan tidak benar. Lalu ada rangkaian kata lagi, wal mau'izatul hasanah, dan pengajaran atau nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, serta debatlah, atau dalam bahasa yang lain, ajaklah mereka berdiskusi dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang terbaik. Nah, ini persoalan metode sebenarnya. Tetapi ketika orang itu sudah bicara dengan siapapun, metode itu menjadi salah satu pilihan. Tetapi kita juga harus tahu situasi dan kondisi, di mana dan kapan kita berbicara, dengan siapa kita berbicara, dan bahkan suasana batin orang yang kita ajak berbicara itu kita coba untuk kita pahami, sehingga kita tidak salah untuk berbicara dengan orang yang tepat untuk kita ajak bicara dengan cara yang terbaik. Sebab perkataan yang baik itu belum tentu diterima baik oleh seseorang ketika kita tidak tepat untuk mengatakannya. Sekali lagi, bahkan sebuah pernyataan yang salah itu bisa meyakinkan orang bahwa apa yang kita katakan itu benar, padahal substansinya salah, karena kita mampu untuk meyakinkan orang dengan cara yang terbaik. Nah, seorang yang punya kemampuan retorika yang baik itu biasanya dengan sangat baik bisa meyakinkan orang ketika berbicara, sehingga banyak orang yang terpukau. Ya, ini bisa dilakukan oleh banyak orang. Sekarang bisa kita lihat bagaimana itu para motivator misalnya, yang berbicara dengan sangat bagus sehingga memukau orang yang mendengarnya, dan bahkan orang itu tersugesti untuk membenarkan apa yang dia katakan. Saya pernah ceritai ada seorang dai yang betul-betul menjadi motivator untuk berdakwah dengan baik, sehingga banyak orang yang termotivasi untuk berdakwah. Banyak juga dai yang bisa memotivasi orang untuk beribadah dengan baik, dan ada juga dai yang punya kemampuan untuk memberi motivasi pada jamaahnya untuk bersedekah. Ya, kita tidak usah menyebut nama satu persatu, karena bisa jadi nanti sebuah nama itu mengisyaratkan orang yang sekarang ini sedang tidak disukai oleh orang. Tetapi itulah cara yang terbaik di dalam berdakwah. Lalu dikatakan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhan, dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi yang tersesat Allah tahu, yang mendapatkan petunjuk Allah tahu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan hal ini saya ingin mengungkap sebuah cerita. Pada suatu hari, pada saat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu sedang berada di sebuah masjid, tiba-tiba datang seorang Arab gunung, yang dikatakan dalam bahasa lain dengan Arab Badui, yang tiba-tiba kencing pada salah satu bagian masjid. Nah, melihat kelakuan orang Badui ini, tentu saja para sahabat marah. Bahkan ada sebagian dari para sahabat itu yang mau menarik dan menghajarnya. Para sahabat mengatakan, mah, ini ungkapan kesal. Kata para sahabat yang menghadapi si orang Badui itu agar tidak kencing di sana. Namun yang dilakukan Rasulullah tidak seperti para sahabat itu. Rasulullah berbuat sesuatu yang berbeda, reaksinya beda. Rasulullah melarang para sahabatnya untuk berlaku kasar kepada orang Badui itu, dengan mengatakan biarkan, kata Rasulullah. Nah, baru setelah buang hajatnya itu selesai, dipanggillah orang Badui itu, dan dengan lemah lembut Rasulullah mengatakan kepadanya, hei fulan, kira-kira begitu, ini adalah masjid. Ya, kayak kalau sekarang misalnya mas, ya, pak, kalau ini orang laki-laki, Anda harus tahu ini adalah masjid, dan masjid itu bukan tempat untuk buang air kecil dan juga buang kotoran yang lain. Nah, sesungguhnya tempat ini untuk mengingat Allah, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran dan sebagainya.
Dan Rasulullah kemudian menyuruh seseorang untuk menuangkan air pada bekas air kencing orang Badui tersebut. Apa reaksi orang Badui itu ketika menyaksikan kelembutan Nabi Muhammad SAW terhadap dirinya? Berbeda dengan para sahabat yang tampak begitu marah dan geram. Dia itu kagum pada perilaku Nabi Muhammad SAW itu dan berdoa, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan rahmati seseorang pun selain kami berdua. Ini kata dia dengan doanya, karena pertama dia mengagumi Rasulullah SAW, dan yang kedua dia kesal terhadap perilaku sahabat yang lain yang memperlakukan dia dengan perlakuan yang kasar. Ya, itulah perilaku orang Baduy yang memang tidak berwawasan atau kurang berwawasan. Lalu diceritakan kemudian Nabi Muhammad SAW itu mengingatkan orang Baduy ini dengan kelembutan. Dia mengatakan, kenapa engkau menyempitkan sesuatu yang luas? Bukankah rahmat Allah itu luas? Nah, gitu. Tapi ternyata kata-kata ini tidak hanya dikatakan oleh Rasulullah kepada orang Baduy itu, tapi kata-kata yang sifatnya umum pada semua orang yang ada di situ. Dan inilah peristiwa yang menginspirasi banyak orang. Artinya kita tidak bisa melakukan sesuatu pada orang dengan perlakuan yang sama persis, karena setiap orang itu punya sesuatu yang harus kita perlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang berbeda-beda. Dan ini yang sering saya sampaikan. Kadang-kadang kita ini memang melihat ada sesuatu yang tidak ideal pada seseorang yang ada di hadapan kita. Tapi tidak semua orang itu harus kita perlakukan dengan perlakuan yang sama. Jangan pernah kita emosional, terbawa emosi kita untuk marah. Jangan biarkan syahwat kita itu tidak terkendali. Kendalikan amarah kita, dan pada saatnya kita harus punya sikap bijak dengan tenang, dengan lembut, dengan santun, untuk menyapa orang yang ada di depan kita dengan sapaan-sapaan yang tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pada peristiwa yang lain disebutkan dalam suatu riwayat dari Muawiyah bin Al-Hakam Al-As-Sulami yang mengatakan, aku dan para sahabat itu pernah sholat bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada seorang dari jamaah yang bersinggung. Lantas kukatakan, ya rahmatullah. Maka kudapati semua mata mengarahkan pandangannya padaku dan kukatakan, ada apa dengan kalian ini? Saya heran kenapa orang memandang saya dengan pandangan yang penuh dengan keheranan. Nah, ketika mereka melihatku berbicara dalam salat, mereka memukulkan tangannya pada paha-paha mereka sebagai isyarat untuk diam pada diri saya. Nah, tatkala ketika ya, mereka itu tampak diam, tanpa bicara, aku diam. Artinya ada isyarat apa yang saya katakan itu sesuatu yang tidak tepat untuk saya katakan. Jadi diam mereka itu mengisyaratkan nasihat mereka. Jadi saya pernah mengatakan, dalam diam itu ada rangkaian kata yang ingin kita katakan. Dalam diam ada sesuatu yang ingin kita katakan. Dalam diam kita sebenarnya tengah berbicara dengan pembicaraan yang mungkin lebih bermakna dari seluruh kata yang akan kita katakan. Dan dalam diam ada pesan yang luar biasa. Nah, diceritakan setelah Rasulullah SAW itu selesai salat, maka aku dapati tidak ada seorang pengajar pun yang lebih baik daripada beliau. Ibuku sebagai jaminan beliau tidak menghadik, memukul atau mencelakaiku, dan bahkan tidak pernah mencela, tidak pernah melakukan tindakan yang merendahkan. Bahkan dengan sabar beliau katakan, kita ini sedang sholat. Pada saat sholat tidak boleh ada perkataan manusia. Sesungguhnya dalam sholat hanyalah untuk bertasbih, bertakbir, dan bacaan Al-Quran. Itu artinya apa? Jangan pernah di dalam sholat itu ada kata-kata yang keluar dari mulut kita selain kata-kata yang memang boleh kita katakan di dalam sholat kita, termasuk tindakan-tindakan kita. Itu nasihat Rasulullah yang kemudian saya pahami terkait dengan peristiwa itu. Meskipun
saya sudah paham dengan diamnya para sahabat yang lain, tetapi sikap bijak Rasulullah itu yang kemudian saya pahami sebagai sesuatu yang mengajarkan kepada saya tentang apa yang seharusnya saya lakukan ketika ada orang yang bersih dalam keadaan sholat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kesabaran dan kelembutan itu adalah bagian dari sikap bijak Rasulullah, sebagian dari akhlak mulia Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu selalu bersikap bijak terhadap mereka yang pernah menyakiti hati beliau. Ternyata Rasulullah itu bisa manage diri untuk tidak sakit hati terhadap apapun yang pernah dilakukan oleh orang terhadap dirinya. Padahal di atas kertas bisa kita pahami bahwa apapun yang dilakukan mereka terhadap Rasulullah itu akan menyakiti hati beliau. Seperti terjadi pada kisah datangnya Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung Uhud kepada beliau sekembali beliau dari Taif, yang menduduknya menolak dakwah beliau, mencacinya bahkan menyakitinya. Malaikat Jibal, malaikat gunung itu mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan mereka terhadapmu dan aku adalah malaikat gunung, Malakul Jibal, yang memang diutus oleh Allah padamu untuk menaati segala apa yang kau perintahkan, apa yang engkau hendaki. Dan jika kau mau, niscaya akan kuratakan negeri mereka dengan tanah." Wah, ini kemarahan malaikat gunung pada orang-orang yang mencela, memaki, dan menzalimi Rasulullah. Luar biasa jawaban Rasulullah terhadap apa yang dikatakan malaikat gunung itu. Apa kata Rasulullah? "Wal arju ay yakhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'ah." Tidak. Bahkan aku berharap dari keturunan mereka akan muncul orang yang beribadah kepada Allah yang tidak menyekutukannya. Jadi permintaan malaikat itu tidak disitulah Rasulullah untuk meratakan tanah. Dengan kemarahan malaikat yang seperti itu, Rasulullah tenang. Dan itu sikap bijak Rasulullah. Jangan kuratakan dengan tanah. Saya berharap dari keturunan mereka yang sekarang ini bersikap tidak baik terhadap saya, akan muncul orang-orang yang mau beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah. Atau dalam riwayat lain, Rasulullah justru berdoa, "Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena mereka orang yang belum atau tidak mengerti. Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ini pernyataan Rasulullah, bisa kita lacak nanti di dalam kitab Sahih Bukhari maupun kitab Sahih Muslim. Jadi seperti itulah apa yang kita dapati dari pribadi Rasulullah dalam berdakwah. Dakwah dengan penuh kelembutan yang memang seperti itulah seharusnya orang berdakwah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan sabda beliau, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa azanahu wa la yanzi'u min syai'in illa syanah." Tidaklah ada kelembutan pada sesuatu kecuali ia akan memindahkannya, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan menjelekkannya. Di dalam hafal yang lain beliau mengatakan, "Man arhalamur rifqu yuhramul khair." Siapapun yang terhalang berbuat kelembutan akan terhalang pula dari kebaikan. Artinya, kalau kita tidak mau bersikap lembut, bisa jadi kebaikan itu akan hilang. Dan kalau kita mau bersikap lembut, insya Allah kebaikan itu akan datang. Maka sikap lembut ini pula yang menuai pujian Allah terhadap diri Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan oleh Allah, "Wa innaka la'ala khuluqin alim" di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau, ya Muhammad, memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Dan ini pula yang bisa kita lacak di dalam ayat lain. Ketika terjadi perang Uhud, ada sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum" ila akhir ayat. Dikarenakan rahmat Allah lah engkau ya Muhammad bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau berhati keras, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Maafkanlah mereka.
dan mintakan ampun untuk mereka. Sampai akhir ayat bisa kita paham, inilah sesuatu yang bisa kita pelajari diri Rasulullah. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, bukan berarti tidak pernah dicontohkan sikap tegas Rasulullah, dan Rasulullah itu pernah marah. Tetapi kemarahan Rasulullah itu bukan kemarahan yang dikendalikan oleh Rasulnya, tapi kemarahan yang terkendali oleh sikap bijaknya. Beliau terkesan bersikap tegas, bahkan keras kepada orang-orang kafir, sehingga ketegasan Rasulullah itu terkesan bahwa dia sedang bersikap tidak lembut. Tetapi bukan berarti ketegasan itu harus dilakukan dengan sikap kasar. Rasulullah dalam ketegasan pun bisa tetap lembut, tetapi kelembutan itu mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang harus dikatakan apa adanya Rasulullah. Dan itulah Rasulullah yang betul-betul bisa memilah dan memilih apa yang harus dia katakan dan dia lakukan kepada semua orang ketika dia berdakwah, ketika beliau menyampaikan risalah Allah. Dan itulah sikap yang seharusnya kita tiru sebagai seorang dai, sebagai seorang mubalik. Bagaimana kita harus tahu apa yang harus dikatakan, kita katakan, kita lakukan pada orang-orang yang kita dakwai. Bagaikan seorang dokter yang menghadapi pasiennya, ada kalanya ia memberi obat dengan dosis rendah, namun jika pada saat tertentu ia akan memberikan dosis dengan dosis tinggi, atau bahkan mengantarnya ke meja operasi, bahkan mengamputasi karena tidak ada cara lain untuk melakukan treatment apapun terhadap pasien itu. Inilah yang dinamakan hikmah, yang bermakna tepat di dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya, baik dalam ucapan maupun tindakan. Al-isobah fil qaul wal fi'l, selalu tepat di dalam mengucapkan sesuatu dan melakukan sesuatu. Kapan ia harus bersikap lembut dan kapan dia harus bersikap tegas dan terkesan keras, tetapi tidak boleh orang itu bersikap kasar, karena kata-kata kasar itu terkesan menjadi sesuatu yang akan bisa melukai. Tapi ketegasan di dalam kelembutan itu akan bisa kita pahami sebagai sesuatu yang menyatakan sikap kita. Saya pernah menolak orang ketika ada orang yang mengajak saya untuk menghadiri acara Natalan, lalu saya tidak marah, saya minta maaf. Waduh, saya minta maaf ya, untuk acara seperti ini saya lebih baik tidak datang. Kenapa Pak Musid? Ya bukan apa-apa, karena tidak tepat saya harus mendatangi acara semacam ini, karena ini acara mereka, acara non-muslim yang memang harus dinikmati orang-orang non-muslim. Kapan saya harus datang dan kapan saya harus tidak datang, saya harus memilah. Karena ketika mereka itu mengadakan acara mantenan, khitanan, dan acara-acara perhelatan yang lain yang tidak terkait dengan agama mereka, saya akan hadir. Tapi pada acara-acara seperti ini saya lebih baik tidak hadir, karena ketidakhadiran saya itu lebih tepat untuk saya lakukan daripada saya harus hadir dengan risiko-risiko yang tidak baik. Ini yang selalu saya katakan, termasuk ketika saya diajak untuk menghadiri sebuah acara reuni di satu tempat, di mana dalam acara reuni itu ada malam kesenian. Ya, di dalam malam kesenian itu ada acara-acara kesenian yang kurang bisa saya nikmati. Saya katakan, saya untuk malam ini tidak akan hadir saja. Saya lelah. Saya akan tinggal di rumah saja. Saya tidak menghendaki acara itu, karena acara itu menurut saya kurang tepat untuk saya hadiri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkadang seorang itu perlu bersikap dengan lemah lembut, karena pada seorang yang kita hadapi yang memang belum bisa mengerti tentang sesuatu yang harus kita katakan dengan tegas. Seperti Rasulullah ketika menghadapi orang Badui di masjid, seharusnya dia tegas, tetapi tahu Rasulullah itu kalau disikapi dengan tegas dan bahkan keras, orang itu akan bisa tidak nyaman ketika menerima sikap Rasulullah itu. Dan pada saatnya Rasulullah bersikap dengan kelembutan yang betul-betul memukau orang itu, sehingga orang itu menerima apa yang disikapi oleh Rasulullah. Kita bisa memperhatikan riwayat-riwayat yang lain dalam kisah perjalanan Rasulullah. Bagaimana dikisahkan Rasulullah SAW itu
selalu hadir dengan kelembutan, tetapi di dalam kelembutan ada isyarat ketegasan. Bahkan dalam bahasa-bahasa yang sederhana, Rasulullah itu pernah mengatakan sesuatu yang pada saatnya Rasulullah itu mengatakan sesuatu dengan tegas, tapi tidak dia katakan dengan kasar. Dikisahkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Mu'ad bin Jabal itu pernah suatu saat pada sholat Isya bersama Rasulullah SAW waktu itu, bahwa setelah ia pulang ke kaumnya dan mengimami sholat di sana, ia pada rakaat pertama membawa surat Al-Baqarah. Kemudian seorang keluar dari sholat itu dan melanjutkan sholat sendirian. Nah, orang-orang pun berkomentar, munafik. Tetapi ia menjawab, tidak, demi Allah, aku akan mengadukan kepada Rasulullah. Dan mereka datang dan mengadukannya kepada Rasulullah. Dan berkatalah seorang pemuda yang pada saat itu hadir bersama banyak orang, ya Rasulullah, kami adalah orang yang berkata, yang sudah bekerja seharian dan lelah sekali dalam bekerja. Sesungguhnya Mu'ad melaksanakan sholat Isya bersama engkau. Setelah itu ia mengimami kami dan membaca surat Al-Baqarah, padahal kami membutuhkan waktu istirahat. Jadi orang itu tidak berkenan. Nah, atas kejadian itu Rasulullah kemudian berpaling kepada Mu'ad. Saya berkata, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, apa kamu mau jadi tukang fitnah? Dia katakan, afattanun anta, apakah kamu mau jadi tukang fitnah? Iqra' bikadza waqra' bikadza, jika engkau mengimami, bacalah ini dan itu. Artinya apa? Harus dibaca dengan bacaan yang tepat. Kalau memang banyak orang yang punya keperluan, jangan membaca ayat-ayat yang panjang, kasihan mereka. Dan inilah sikap Rasulullah yang kemudian bisa dicontoh oleh banyak imam di masjid. Jangan pernah mendemonstrasikan kemampuannya untuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Saking pintarnya membaca dan menghafal Al-Quran, kemudian membaca ayat yang panjang, sehingga banyak makmum yang sulit untuk bisa menerima. Dan bahkan bisa jadi makmum-makmum akan pulang sebelum saatnya karena tidak tahan ketika seseorang itu membaca ayat-ayat yang panjang. Dan inilah sikap bijak yang perlu kita fahami dan kita jadikan sebagai pijakan ketika kita berdakwah. Termasuk ketika kita itu harus diam, diamlah, karena punya pertimbangan yang tepat. Kalau kita bicara, bicaralah dengan tepat. Jangan ngomong sesuatu atau ngomong dengan cara tertentu yang membuat apa yang kita omongkan itu justru berdampak buruk bagi siapapun, dimanapun dan kapanpun. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah, apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain saya bisa bercerita tentang bagaimana sikap bijak itu bisa kita jalani dan bisa kita tunjukkan di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita berinteraksi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun, kita akan bisa berinteraksi dengan proses interaksi yang terbaik, dan pada saatnya interaksi kita itu akan membuahkan kemanfaatan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.